Aku bingung mau gimana, nggak mungkin kan aku motong tangan kan. Open mind and action. Ada yang nanya saya pakai ini, kenapa? Gini, kemarin kan kalian ini ya, kalian di sini ada yang nggak percaya diri banget karena apa aku nggak tahu. Belum bisa keluar tuh suaranya, belum bisa keluar jati dirinya. Cuma buat ngomong aku suka didengar aja susah banget. Terus pas banget di TikTok ada yang nanya, "Bang, bantuin saya melawan melawan rasa kurang percaya diri karena fisik," katanya. Aku bingung mau ngomong apa. Karena aku kalau ngomong cuma tingkatkan kualitas dirimu karena yang dilihat tuh kualitasmu, kayaknya ngomong doang gitu ya. Nah, aku coba ngetes. Ini aku deg-degan nih. Aku deg-degan sendiri nih. Karena aku harus nyontoin. Misal aku, ya Mas Dido mah banyak privilege, nggak ada kekurangan gitu, fisik apa. Aku bingung mau gimana, nggak mungkin kan aku motong tangan kan. Tapi setidaknya kayaknya ada deh satu hal yang bisa aku lakukan untuk melatih kepercayaan diriku sendiri. Daripada aku cuma ngomong tingkatkan kepercayaan dirimu gitu ya. Nah, aku nyoba botakin kepala nih. Ketawa gak kalian? Enggak, biasa aja ya. Ya Allah. Padahal aku berharap diketawain terus aku akan menahan rasa malu gitu. Ya Allah, diledekin. Tuh kan. Jadi aku gak ngomong doang ya. Jadi aku juga terkadang melawan rasa gak percaya diriku tuh ada gitu. Cuma emang harus dilawan. Dan kalau kita punya pemahaman bahwa percaya diri itu nggak dari apapun kok. Percaya diri, makanya sebenarnya kalau bisa tuh pede itu jangan cuma percaya diri teman-teman. Percaya dia. Ya, nanti. Ya nanti. Ya. Nah itu percaya dia itu beda banget. Karena kalau cuma percaya diri, hidup kita ini penuh kekurangan nggak? Penuh kekurangan kan? Nah, kalau kita terlalu ngomong percaya diri, kita tuh inget sama kekurangan. Kalau masih punya potensi inget kekurangan kan, percaya diri bisa runtuh seketika kan? Tapi kalau Allah, Tuhan kita, punya kekurangan nggak? Nah, kalau kita percaya dia, bisa minder nggak? Kalau percaya dia bisa minder nggak? Enggak, maksudnya dalam arti gini, mau apapun yang kita lakukan, asal kita niatkan itu buat yang di atas, ya udah. Dan kalau kita ngerti bahwa hidup ini habis Ramadan masih dibawa lah ya, suasananya masih dibawa. Sebenarnya hidup ini kalian terlahir buat apa? Nah, terus ujungnya dapat apa? Enggak, ada satu hal yang lebih luar biasa daripada surga, yaitu ridha Allah. Nah, ini kayaknya biasa aja ya, padahal ini dalam banget. Kalau kalian bener-bener hidup buat nyari ridhonya, nyari ridho Allah. Kelemahan fisik bikin Allah ridho atau nggak ridho nggak? Nggak ada hubungannya kan? Kita hitam, saya botak. Apakah bikin Allah murka? Enggak. So kalau itu tidak membuat Allah murka, kenapa harus minder? Nah, prosesnya ke situ teman-teman. Terus apa lagi? Yang kalian biasanya bikin nggak percaya diri itu apa sih? Hah? Pikiran-pikiran buruk, Pak. Pikiran-pikiran diri kita sendiri sih. Diri sendiri kan? Iya. Intinya adalah gini, kalau kalian minder boleh, asalkan itu adalah sesuatu yang bikin Allah nggak ridho. Ah itu. Nyuri, itu jangan pede nyuri. Tapi kan ada orang nyuri pede.
ngelakuin keburukan di sosmed dengan santainya bilang hidup gue sendiri, apain lo urusin gitu. Kira-kira Allah ridho nggak kayak gitu? Enggak. Ya udah, yang bikin kalian minder tuh harusnya hal-hal yang bikin Allah nggak ridho tadi. Tapi kalau kalian punya kekurangan yang itu Allah biasa aja kok, aku nggak menilai kamu dari itunya. Ya udah. Tahu nggak yang bikin kita selalu minder karena kita pakai standar manusia untuk tampil di muka bumi. Nah itu berat. Kalau kita pakai standar manusia, ini kamu dari Bandung ke Bogor aja standarnya udah beda tuh manusianya ya. Akhirnya bikin kamu galau ya. Padahal udah diceritain di Luqman Al-Hakim ya. Ini kita bawa keledai, yang naik siapa nih? Anak apa bapak nih? Naik bapak. Wah, kurang kerjaan nih bapak nih, nggak peduli sama anaknya. Masa anaknya suruh jalan, bapaknya naik keledai. Akhirnya anaknya suruh naik keledai. Ini bapak gimana? Ini anak gimana sih nih? Bapaknya suruh jalan, anaknya enak-enakan. Akhirnya dinaikin dua-duanya. Ini bapak anak kagak ngerti ya, namanya keledai kan kecil ya, nggak kasihan gitu. Ya udah nggak usah ditunggangin. Ini bapak sama anak goblok banget, udah punya tunggangan nggak ditunggangin. Ada selesainya nurutin manusia? Nggak ada. Yang penting kamu meniatkan itu karena Allah, udah itu udah standarnya itu. Kalau kalian merasa apa yang kalian lakukan udah karena Allah, udah dalam jalan kebaikan, kok masih dinyinyir juga, ya orang itu yang salah dan terus lakukan aja gitu. Karena banyak orang-orang, ya makanya aku kemarin kalian maju ke depan kok bingung, apa sih kurang apa, wes aku contohin sekarang. Aku masih bisa ngomong lancar kan dengan kepala botak ini yang nggak pernah terjadi di dalam hidup saya. Wah ini keputusan berat loh. Aku mau motong itu, potong nggak ya? Potong nggak? Ini pertama kali Bos? Enggak sih, enggak pertama kali karena dulu ada ketombean banget terus harus dipotong pernah. Ini akut saya ketombeannya. Nah tapi ini adalah yang pertama kali pala aku pamer-pamer, ini rada aneh ini. Ini agak aneh ini. Ya aku pengen ngasih tunjuk, ayo apa sih yang kalian gak berani keluarin. Ngomong di depan kalian tuh cantik-cantik, pakaian bagus juga gitu ya. Ada kurangnya dari teman-teman kita yang maju ke depan? Gak ada loh. Cuma apa sih ya? Masih bingung tuh saya. Nah itu ya mungkin kurang terbiasa aja mungkin ya. Karena tidak percaya diri sama grogi itu hal yang tipis. Grogi ini biasa-biasa aja, bisa ditangani suatu saat. Terus nanti lama-lama hilang sendiri. Jadi intinya aku mau ngasih tahu teman-teman bahwa udahlah, nggak usah pakai ukuran atau standar manusia. Asal itu hal yang udah baik. Bahkan aku pernah ngomong kan, seandainya pun itu ibumu yang nyinyirin kamu padahal kamu yakin udah meniatkan itu niat baik, perbuatan yang kamu lakukan adalah perbuatan baik, usaha-usahamu adalah usaha-usaha yang halal-halal aja, yang gak bikin Allah murka, kok orang tua gak ridho? Saya pernah bilang gak, ekstrimnya adalah berarti itu orang tuamu yang tidak sedang menjalankan tugasnya. Karena tugasnya orang tua adalah meridhoi anaknya, merestui anaknya yang melakukan tindakan-tindakan baik. Ini kita ngelakuin tindakan baik kok nggak di ini. Nah itu orang tuanya juga yang aku bisa salahin. Meskipun kalian harus ya ngobrol ya, kenapa bu nggak boleh? Kalau orang tua balik ke, biasanya orang tua tuh ngomongnya malu sama tetangga gitu. Bener ya? Berarti orang tua masih pakai standar manusia. Standar tetangga lebih parah lagi kan, cuma standar tetangga gitu ya. Nah, boleh nyalahin nggak? Ya nggak boleh nyalahin juga kan. Orang tua kita mungkin dari dulu sampai kini dididik dengan cara itu. Ya udah, ngomong aja yang baik, bu. Aku itu niat baik, ngelakuin kerjaan baik. Kok hasilnya belum banyak? Ya itu udah rezeki dari Allah.
Tapi aku yakin kok suatu hari pasti sukses di sini kok. Nggak usah malu sama orang, nggak usah malu sama tetangga. Open mind and action.